Hujan di Sumatera selalu punya kisah panjang yang disimpan dalam kepingan waktu. Namun pada awal Desember 2025 itu, hujan tak lagi sekadar rintik yang memecah sunyi. Ia turun tanpa jeda, seolah membawa amarah langit yang tumpah di atas tanah-tanah basah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Di tengah malam, aliran sungai yang biasanya tenang berubah menjadi gelombang tak terbendung. Pohon-pohon tumbang, rumah-rumah diterjang air bah, dan langkah manusia kehilangan arah di antara derasnya lumpur yang mengalir bersama hancurnya harapan. Warga berlari menyelamatkan diri, menggigil menahan dingin, menangis melihat rumah perlahan tenggelam, sementara suara-suara kecil anak-anak memanggil orang tua mereka yang terpisah arus. Pemerintah daerah, relawan, dan TNI Polri bekerja keras siang dan malam, tapi bencana yang datang tiba-tiba membuat hampir semua daerah kewalahan. Di tengah kepanikan, berita-berita tentang banjir dan tanah longsor itu menembus layar ponsel di seluruh Indonesia, sampai akhirnya masuk ke tangan seorang figur publik yang selama ini dikenal sebagai penghibur, entertainer, dan ayah dari 2 anak. Namun di balik semua itu, ia adalah seseorang yang hatinya selalu tergerak melihat derita orang lain. Dialah Raffi Ahmad, dan dari titik itulah kisah besar ini dimulai. Minggu pagi, 7 Desember 2025. Rumah besar keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di Andara masih hening saat beberapa staf mulai lalu lalang di ruang tengah. Namun suasana berubah ketika Haikal, salah satu anggota tim Rans, menerima kabar terbaru tentang banjir Sumatera. "Bang, ini makin parah. Desa-desa di Sumatera Barat hampir putus akses," katanya lirih. Raffi yang baru saja turun dari lantai atas menghentikan langkahnya. Tatapannya tajam tapi sendu, seperti seseorang yang tiba-tiba mendengar panggilan takdir. "Berapa banyak keluarga yang kena dampak?" tanya Raffi. "Data sementara sudah ribuan, Bang. Rumah hanyut, jalan putus, banyak yang ngungsi tanpa bekal." Tak banyak kata diucapkan setelah itu. Raffi duduk sejenak menatap layar ponselnya yang menayangkan video banjir. Ibu-ibu menggendong bayi sambil menahan tangis, anak-anak memanggil ayah yang hilang, warga yang saling berpegangan di tengah arus keruh. Nagita mendekat melihat ekspresi suaminya. "Kamu kepikiran ya?" Raffi mengangguk pelan. "Aku harus turun tangan, Ki. Kita harus bantu." Nagita tersenyum kecil, mata teduh yang selalu menjadi sumber kekuatan. "Lakukan apa yang kamu rasa benar, aku dukung." Kalimat itu seperti izin besar yang membuka pintu untuk langkah berikutnya. Tanpa menunggu lama, Raffi memanggil seluruh tim Rans, Prio, Aldi, Haikal, Erwin, Angga, Yogo, dan Jerry. Mereka duduk melingkar, membahas kondisi darurat. "Aku mau bantuan ini cepat sampai. Kita nggak bisa cuma kirim barang lalu selesai. Kita harus pastikan dana langsung dipakai," ucap Raffi. "Bang, kita bicara tentang bantuan skala besar. Ini harus serius," kata Prio. Raffi menatap mereka satu persatu. "Aku sudah putuskan, kita kirim 15 miliar. Semua terdiam. Tak ada suara selain detak jam di dinding. "Bang, kamu serius?" tanya Aldi memastikan. Raffi tersenyum singkat. "Orang-orang di sana nggak punya waktu untuk nunggu. Kalau kita bisa bantu, ya kita bantu." Malam itu, tim Rans bekerja tanpa jeda, mengurus legalitas, memastikan jalur penyaluran aman, berkoordinasi dengan pemerintahan 3 provinsi. Dan bantuan itu pun digerahkan. Sehari setelah keputusan besar itu dibuat, tim Rans berangkat menuju Sumatera Barat. Namun sebelum itu, Raffi melakukan video call dengan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Russeimi. Dalam panggilan itu, wajah Vasco terlihat kelelahan, lingkar mata menghitam, suara sedikit serak. Ia telah berjaga hampir tanpa tidur selama 3 hari berturut-turut. "Mas Raffi, terima kasih. Saya nggak nyangka bantuan sebesar ini datang di saat kami benar-benar kesulitan," kata Vasco. "Yang penting bantuan ini bisa langsung dipakai. Kami ingin meringankan beban saudara-saudara kita," jawab Raffi.
Itu bukan percakapan formal antara pejabat dan publik figur. Itu adalah obrolan antara dua anak bangsa yang saling memahami betapa beratnya beban di pundak Sumatera. Penyerahan 5 miliar rupiah. Ketika tim Rans tiba di Sumatera Barat, situasi benar-benar menyayat hati. Bau lumpur bercampur hujan, warga berjalan tanpa alas kaki, anak-anak memeluk selimut tipis sambil menggigil. Di lokasi posko darurat, Aldi menyerahkan bantuan langsung kepada Fasko. Ini amanah dari Arafi dan Mbak Gigi, katanya. Fasko menggenggam amplop dokumen itu lama, seakan memahami bukan hanya jumlahnya yang besar, tapi nilai kemanusiaan di baliknya. Saya akan pastikan bahwa setiap rupiah dipakai untuk warga, ucap Fasko. Sore itu, ia menuliskan pesan yang kemudian viral. Tanpa banyak bicara, sahabat kami, @Raffi-Nagita1717, secara pribadi langsung ikut berkontribusi 5 miliar. Kebaikan seperti inilah yang menguatkan kami bahwa gotong royong dan rasa persaudaraan akan selalu hidup di tengah duka. Orang-orang mengenal Raffi sebagai selebritas kaya, hidupnya glamor, penuh kemudahan. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa dalam dirinya ada masa lalu ketika ia pernah berada di titik rendah, merasa sendirian, kehilangan arah, dan jatuh dalam tekanan hidup. Di satu wawancara lama, Raffi pernah berkata, "Kalau aku bisa membantu orang, aku bantu. Karena dulu aku tahu rasanya susah dan gak punya siapa-siapa." Dan setiap melihat bencana, ia seperti melihat dirinya sendiri di masa muda, seseorang yang butuh uluran tangan. Bagi Raffi, 15 miliar bukan menunjukkan kekayaan. Itu adalah bentuk rasa syukur. Ia tahu uang bisa dicari lagi, tapi nyawa manusia tidak. Tindakan Raffi membuktikan bahwa seseorang tidak harus menjadi pejabat, politisi, atau tokoh besar untuk membantu negara. Yang diperlukan hanya hati yang tergerak. Banjir Sumatera adalah tragedi, namun di baliknya muncul cerita kemanusiaan yang membuat Indonesia tersadar bahwa nilai paling mahal bukanlah materi, tapi kepedulian. Ketika hujan akhirnya reda dan matahari kembali menyinari Sumatera, rumah-rumah mulai dibangun, jalan diperbaiki, dan warga kembali tersenyum. Di tengah semua itu, nama Raffi Ahmad disebut bukan sebagai selebritas, tapi sebagai saudara. Seorang warga di Aceh berkata, "Kami tidak akan lupa, karena di saat kami terpuruk, ada tangan dari Andara yang menjangkau kami." Dan begitulah. Sebesar apapun uang yang dikeluarkan, nilai kemanusiaannya jauh lebih besar. 15 miliar mungkin akan habis, tapi ingatan tentang bantuan itu akan tetap hidup sepanjang masa.